Yang pertama, sekte yang pernah ada di dunia dan dianggap berbahaya adalah Children of God, yang didirikan oleh David Brandberg di Huntington Beach, California tahun 1968. Children of God juga dikenal sebagai sekte seks yang keji. Pasalnya, ajaran utama sekte ini mengharuskan para anggotanya melakukan hubungan seks bebas dengan sesama anggota. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos kali ini bersama saya Furi Harun ya. Kita akan membahas tentang mitos sekte-sekte yang ada di seluruh dunia ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Kali ini sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang peristiwa yang terjadi kepada sebuah keluarga di Kalideres yang juga diduga menganut ajaran aliran sekte tertentu ya. Kak Furi dan juga tim YouTube channelnya Furi Harun mengaturkan turut berbelasungkawa. Semoga apa yang dilakukan oleh mereka mendapatkan ampunan dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Beberapa waktu lalu kita digegerkan dengan pemberitaan tentang meninggalnya satu keluarga yang ada di Kalideres. Menurut Kompas.com, di dalamnya ada kriminolog dari Universitas Indonesia, Bapak Adrianus Meliala, yang meragukan keluarga yang ditemukan pada Kamis di Bilangan, Jakarta Barat itu diduga karena kelaparan. Bayangkan saja, mati kelaparan itu susah sekali, menderita sekali. Lain ceritanya kalau kelaparan itu memang disengaja. Artinya ada niat dari orang lain untuk membuat orang itu lapar. Dalam berita acara itu, Adrianus menduga ada keyakinan yang luar biasa kuat seperti keyakinan spiritual mengenai dunia setelah mati yang membuat keluarga itu bersedia untuk pergi ke arah sana demi mencapai suatu kemuliaan. Dugaan itu kemudian diperkuat dengan adanya temuan polisi soal beragam buku dari berbagai macam agama. Apabila kemungkinan teori itu benar, Adrianus mendesak kepolisian untuk menelusuri kasus kematian ini hingga tuntas. Menurut Adrianus, polisi mesti melacak apakah sumber inspirasi kematian itu berasal dari mereka sendiri atau ada yang mengajarkan. Pasalnya, berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi dan berkaitan dengan bunuh diri itu, selalu ada kelompok, pemimpin, dan juga gurunya. Dan kalau benar demikian, maka polisi perlu mengejarnya dan menyangkakan perbuatan mendorong orang untuk mati agar mereka tidak bisa melenggang bebas. Karena bisa saja akhirnya mereka menyebarkan ajaran tersebut dan mengakibatkan korban yang baru lagi. Di dalam sosiologi agama, sekte umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktrin. Dalam sejarah, penggunaannya di lingkungan agama Kristen mengandung konotasi penghinaan dan biasanya merujuk kepada suatu gerakan yang menganut keyakinan atau ajaran yang sesat dan seringkali menyimpang dari ajaran dan praktik ortodoks. Dalam konteks India, sekte merujuk kepada sebuah tradisi yang terorganisir. Kemudian Kak Furi juga akan merangkum beberapa sekte yang dianggap berbahaya di dunia ya. Karena peristiwa di Kalideres ini masih sedang diselidiki oleh tim penyidik dan ini baru sekadar dugaan ya sekte. Jadi kita masih belum mendapatkan betul-betul kesimpulan yang bulat tentang sekte apa dan juga bagaimana mereka akhirnya bisa mengikuti sekte tersebut. Yang pertama, sekte yang pernah ada di dunia dan dianggap berbahaya adalah Children of God, ya, yang didirikan oleh David Brandberg di Huntington Beach, California tahun 1968. Jadi selain terkenal sebagai sekte agama paling berbahaya di dunia, Children of God juga dikenal sebagai sekte seks yang keji.
Pasalnya, ajaran utama sekte ini mengharuskan para anggotanya melakukan hubungan seks bebas dengan sesama anggota. Dan lebih parahnya lagi, Children of God juga mengharuskan pengikutnya untuk bersetubuh dengan anak-anak, ya. Dan mereka percaya bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah ritual yang akan diganjar dengan pahala yang besar. Oleh karena itu, mereka tidak segan-segan menculik, menyiksa, hingga membunuh banyak gadis muda untuk tujuan ini. Berdiri tahun 1865, tepatnya tanggal 24 Desember, ya, The Ku Klux Klan yakin bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik. Jadi sekte agama paling berbahaya di dunia ini sangat ekstrim. Awalnya sekte ini merupakan kumpulan ekstremis Kristen yang berjumlah kecil yang ada di Eropa. Namun sejak pecah perang sipil, kelompok ini berkembang pesat hingga kemudian memiliki pengikut sekitar 4 juta orang. The Ku Klux Klan terkenal dengan seragamnya yang menyolok berupa topeng serta jubah putih yang menutupi hampir seluruh tubuh dengan cara menyembunyikan identitasnya. Kejinya, sekte ini menyasar dan tidak segan-segan membunuh orang-orang dengan kepercayaan dan identitas yang berbeda dari mereka. Seperti sasarannya adalah orang-orang kulit hitam hingga pemuka agama yang berbeda keyakinan dari mereka. Yang ketiga adalah sekte Branch Davidians, ya, yang didirikan oleh Kores yang lahir di Houston, Texas dari seorang single mom berusia 14 tahun. Bonnie Sue Clark yang dihamili oleh tukang kayu yang bernama Bobby Howell yang saat itu ya usianya masih 20 tahun. Jadi kita akan cerita sedikit tentang pendiri sekte ini yang namanya Kores. Nah, jadi Bobby pergi akhirnya dan menikah dengan wanita lain. Artinya Kores ini dibesarkan oleh ibunya sendiri sebagai single mom. Lalu setelah ibunya menikah kembali, ayah tirinya sangat keras dan seringkali menyiksa Kores. Jadi masa kecilnya dia sangat tidak bahagia, ya. Selain dia juga dibesarkan oleh single mom, lalu juga dia sering mendapatkan siksaan. Bahkan Kores juga mengaku bahwa dia pernah diperkosa oleh laki-laki yang lebih tua pada saat usianya masih 12 tahun. Di usia 12 tahun, Kores telah menghafal kitab Perjanjian Baru. Ya, lalu umur 19 tahun, dia selingkuh dengan gadis yang sudah hamil duluan. Saat itu si gadis ini berusia 16 tahun. Tapi dia tidak ingin menikahi gadis ini dan malah meninggalkannya. Karena dia berpendapat bahwa dia tidak harus untuk bertanggung jawab terhadap anak yang sedang ada di dalam kandungannya. Lalu dia juga akhirnya menjadi orang Kristen yang dibaptis di gereja dan bergabung dengan ibunya di gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan dia juga sempat jatuh cinta dengan putri pendeta, namun pendeta tersebut mengusirnya di tahun 1981. Setelah diusir, Kores lalu pindah ke Waco dan bertemu Louis Roden di tahun 1983. Dan akhirnya mereka sama-sama membentuk sebuah sekte bersama. Branch Davidians ini disebut banyak orang sebagai sekte agama paling berbahaya di dunia karena benar-benar menciptakan ramalan kiamat menjadi kenyataan. Penganut sekte sesat ini percaya bahwa mereka merupakan perantara dari munculnya kiamat yang ada di muka bumi. Alhasil, mereka pun mewujudkannya menjadi kekacauan, pembakaran, pembunuhan, hingga pengeboman di berbagai wilayah di Amerika. Akibat ajaran sesat dan tindakan kriminalnya, mereka menjadi buruan utama seluruh aparat keamanan di Amerika. Perjalanan sekte ini berakhir ketika 76 anggotanya melakukan bunuh diri massal dengan cara meledakkan diri di sebuah bangunan. Lalu yang keempat ada sekte Order of the Solar Temple, ya, yang menyebar di Eropa dan Amerika. Muncul pertama kali tahun 1984 secara sembunyi-sembunyi dengan pemimpinnya yang bernama Joseph Di Mambro dan Luke Juret.
Kemudian tahun 1994 mereka menyebarkan pahamnya secara terang-terangan. Salah satu kejadian yang membuat sekte ini dikenal sebagai sekte agama paling berbahaya di dunia adalah ketika mereka membunuh seorang bayi yang dianggap sebagai jelmaan antikristus. Sejak itu banyak anggota sekte ini yang melakukan bunuh diri sebagai ritual utama dan mereka bisa langsung masuk surga. Terakhir, ada sekitar 100 anggotanya ditemukan mati dengan cara ditembak, diracun hingga dibakar oleh ketuanya sendiri. Yang kelima adalah The People's Temple, ya. The People's Temple didirikan tahun 1955 oleh pendeta James Warren Jones ya di Indianapolis, Amerika. Jadi awalnya sekte yang didirikan oleh seorang komunis ya bernama Jim Jones ini mengajarkan hal-hal baik kepada anggotanya. Namun semuanya berubah ketika sang ketua tersandung kasus kekerasan dan asusila. Sejak itu, Jones yang pindah dan menetap di Guyana mengubah misi sektenya dan mulai menyebarkan paham sesat serta kebencian terutama kepada para petinggi di Amerika. Awalnya mereka ingin membunuh para petinggi, namun justru berakhir dengan 900 anggotanya melakukan bunuh diri massal dengan meminum cairan beracun. Yang keenam adalah Heaven's Gate. Ya, kelompok agama UFO Amerika yang berbasis di San Diego, California tahun 1970 ini dipimpin oleh Marshall Applewhite ya, yang lahir tahun 1931 ya dan meninggal 1997, serta oleh Bonnie Nettles ya yang lahir tahun 1927 dan meninggal tahun 1985. Jadi Heaven's Gate ini adalah merupakan salah satu ajaran dari sekte Heaven's Gate yang sangat membahayakan, yaitu manusia bisa masuk surga jika mati sebelum bumi kiamat. Nah, yang terjadi kemudian adalah banyak anggotanya yang memilih cara termudah untuk meninggalkan bumi, yaitu dengan cara bunuh diri. Jadi di tahun 1997, sekitar 39 orang anggota sektenya bunuh diri secara massal karena ajaran dan perintah dari ketua sekte. Dari situ mulai banyak pemberitaan media yang menyebutkan bahwa sekte Heaven's Gate sebagai salah satu sekte agama dengan ajaran yang paling berbahaya di dunia. Dan selanjutnya yang ketujuh ya, yang terakhir adalah sekte Aum Shinrikyo ya, yang ada di Jepang. Pendirinya adalah Shoko Asahara atau lebih dikenal dengan nama Shizu Mimotsu. Jadi di Asia, tepatnya di Jepang, juga terdapat sebuah sekte agama yang paling berbahaya di dunia karena menyebarkan paham kehancuran di muka bumi. Jadi mereka ini awalnya merupakan kelompok yang berfokus pada meditasi dan yoga. Namun perlahan-lahan kelompok pimpinan Shoko Asahara ini berubah haluan dan mengharapkan adanya kiamat di muka bumi bagi manusia. Alasannya, para anggota Aum Shinrikyo percaya bahwa kematian umat manusia sama halnya dengan tiket yang akan mengantarkan mereka langsung ke surga. Jadi demi mewujudkan ambisinya, maka mereka melakukan serangkaian tindakan kriminal seperti perampokan, penculikan, pembunuhan, hingga pengeboman. Pemerintah Jepang saat itu sampai harus turun tangan seluruhnya untuk menghentikan kegilaan sekte tersebut. Oke teman-teman, dari sekian banyak sekte yang tadi kita bahas ya, apa tanggapan kalian mengenai orang-orang yang mengikuti sekte-sekte tersebut ya? Kalau Kak Furi sangat yakin bahwasanya pendidikan tentang keyakinan ataupun agama itu dimulai dari sejak dini, sejak kecil. Apabila memang orang tua memberikan pendidikan agama, ya insya Allah anaknya memiliki kekuatan untuk tidak tergoda mengikuti sekte-sekte yang ada di luar, karena kita tidak pernah tahu apa tujuan dari orang-orang tersebut mendirikan sekte-sekte sesat.
Nah, apakah menurut kalian bahwasanya hasil beberapa orang pendapat ya, bahkan dari kepolisian sementara ini, bahwasanya keluarga Kalideres ini juga merupakan penganut sekte? Apakah kalian setuju atau tidak? Silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Dan untuk kamu semua yang mungkin memiliki pengalaman, memiliki keluarga atau teman yang pernah mengikuti sekte-sekte tertentu, kalian juga bisa share cerita kalian di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih sudah mengikuti mitos kali ini bersama saya Fure Harun. See you on the next episode. Bye-bye.